wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bustomi. Saya guru PAI di SMP Abdul Wahid Hasim II Rejoso Pasuruan. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2025 di LPTK UIN Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109110388. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 9 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja dengan tema perilaku terpuji ikhlas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selama pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kesehatan ketika menuntut ilmu. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal hidayah syari'ati wa izalatil jahli lillahi ta'ala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-hadi. Tamalu bil qadu wa tanfaridu bil qadu wa tuqadahil hawaidu wa tunalu ridaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahadi wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Bagaimana? Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Semangat ya. Siap. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Mas Wandono, Hadir. Ardiansyah, Hadir. Qurrata Ayun, Hadir. Saskia, Hadir. Solita, Hadir. Idris, Hadir. Alif, Hadir. Kandias, Hadir. Rozikin, Hadir. Leli, Hadir. Naila, Hadir. El, Hadir. Ana, Hadir. Salma, Hadir. Samsul, Hadir. Nisful. Hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya, tetap di hari ini ya. Ya.
Sebelum kita mulai pelajaran, kita tetap fokus dulu biar kita lebih semangat. Yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baiklah, terima kasih. Pada pagi hari ini, Bapak akan menerangkan materi tentang ikhlas ya. Ikhlas itu merupakan sikap terpuji. Ikhlas, belajar tulus dari hati. Sekarang coba Bapak ingin tanya, apa sih menurut kalian ikhlas itu? Menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Menolong orang tanpa mengharap imbalan. Bagus. Yang lain ada nggak? Misalkan beda dari jawaban rekan dia. Silakan. Coba lagi. Saya Pak, sholat berjamaah ke masjid tanpa ingin dipuji orang lain. Ya, betul. Jadi ikhlas itu tanpa mengharapkan imbalan, pujian dari sesuatu yang kita kerjakan. Ya, tuh. Nah. Yang pertama, Bapak ingin tahu, selain yang disebutkan kan dia tadi, apa yang kalian ketahui tentang ikhlas? Coba sekarang berikan contoh apa perilaku ikhlas yang pernah kalian lakukan. Ya, menolong orang yang sepedanya mogok. Kamu berarti mendorong. Oke. Ya, bagus. Ikhlas ya? Ya. Ya, yang lain? Saya Pak, Ya. memberi teman makanan ketika teman itu nggak membawa uang. Nah, Ayun katanya, saya Pak pernah. Jadi ketika istirahat ada temannya yang nggak bawa uang, mungkin lupa ya atau memang nggak punya uang. Kemudian Ayun ini berbagi makanan sama temannya karena kasihan. Nah, dari situ salah satu contoh perilaku ikhlas. Sekarang yang ketiga, sekarang apa contohnya yang pernah kamu rasakan setelah menolong orang tadi? Saya Pak, Ya. senang karena sudah menolong orang, karena suatu saat nanti kita butuh bantuan orang lain. Ya, sudah. Karena manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri, ya, tanpa bantuan orang Lain. Jadi, kalau kita menolong orang dengan ikhlas, suatu saat pasti kita juga butuh pertolongan Orang lain. Udah ya, paham ya? Ya. Lu. Ya. Sekarang, dengarkan ya, tak terangkan pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah semata, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Maksudnya ikhlas ini kita melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, tanpa mengharapkan apa-apa. Ya, mau sholat ke masjid. Jadi kita sholat ke masjid berjamaah itu bukan karena kita ingin dipuji, tetapi karena kita ingin dicintai oleh Allah. Nah, tuh. Nah ini contoh melaksanakan sholat karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Atau menolong teman yang butuh pertolongan, bukan karena ingin mengharap sesuatu apapun darinya. Sekarang, ya, coba kita pikir. Kita menolong orang, kan? Telu. Sekarang, ya, kita dengan menolong orang, ya, berarti orang lain itu kan butuh pertolongan kita. Masa kita tega mau mengharap imbalan darinya, padahal orang yang kita tolong ini kan lagi butuh, ya kan? Berarti kan kita harus ikhlas, kasihan. Suatu saat akan kembali ke kita sendiri. Ya, paham ya? Ya. Sekarang, nah, dalil tentang ikhlas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ilal ladzina tabu wa aslihu wa'tasimu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahil mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Mereka ingin bersama orang-orang mukmin, kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Nah, dari sini sudah jelas bahwa kita sebagai orang mukmin, orang beriman, kita harus memiliki sifat yang ikhlas. Ya, tuh. Lanjut. Sekarang ciri-ciri orang ikhlas. Satu, niat karena Allah, bukan karena niat yang lain. Kita nggak berniat, contoh misalkan disuruh orang tua, kita niatnya harus karena apa? Membantu orang tua kan, berarti bukan karena ingin niat. Oh, biar saya nanti dikasih uang sama ibu, bukan seperti itu. Ya. Terus yang kedua, tidak suka pamer. Maksudnya tidak suka pamer atau ria itu ketika kita setelah menolong orang, ya, kita ini nggak bercerita kepada siapapun. Bahkan ada orang lain misalkan, Bu, saya pernah nolong orang itu. Bukan seperti itu, ya. Itu namanya bukan ikhlas, tapi kebalikannya apa? Ria. Yang ketiga, tidak kecewa saat dipuji. Maksudnya tidak kecewa saat tidak dipuji, ya. Ketika kita ikhlas, meskipun kita setelah menolong orang, orangnya tidak memberikan apa-apa, nggak berterima kasih, nggak apa, kita nggak kecewa. Karena apa? Karena kita niat menolong karena Allah. Biarkan Allah sendiri yang akan menilai perbuatan kita. Yang keempat, tetap berbuat baik walau tidak dilihat orang. Maksudnya ketika nggak ada orang, kita melakukan perbuatan buruk, ya. Tetapi ketika banyak orang, kita melakukan perbuatan yang baik, berarti itu bukan ikhlas, ya. Ikhlas itu ada nggak ada orang, tetap berbuat baik. Ya. Tuh, ya. Sekarang manfaat ikhlas. Apa manfaatnya dari kita memiliki sifat yang ikhlas? Satu, hati menjadi tenang. Dua, pahala ibadah diterima Allah. Tiga, terhindar dari rasa sombong. Empat, menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi manfaatnya ikhlas ini, hati kita itu tenang, nggak mengungkit-ungkit yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Ya, pahala ibadah diterima kan karena kita ikhlas, nggak mengharapkan apa-apa. Yang ketiga, terhindar dari rasa sombong, ya. Ketika kita berbuat baik dan kita merasa ikhlas, kita akan terhindar. Meskipun kita telah menolong orang, kita merasa berjasa buat orang, tapi kita nggak sombong. Ya, itu ikhlas. Yang terakhir, menjadi pribadi yang rendah hati. Pada dasarnya, sifat ikhlas ini orang yang memiliki akan menjadi rendah hati. Sudah ya? Oke, baiklah. Sekarang saya ingin kalian melihat video, lalu nanti disimpulkan dalam bentuk kelompok, ya. Perhatikan, dicatat apa yang perlu dicatat.
itu kelihatan kan? Misalkan dapatkan. Oh, nggak pati ketoro. Ya. Setelah melihat video barusan, saya ingin kalian berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk menyimpulkan apa pelajaran yang diambil dari video tersebut. Silahkan dibagi kelompoknya. Bersama teman kelompoknya masing-masing, ya.
dari diskusinya. Saya mulai dari kelompok 2. Silakan. Maka Budi tidak boleh berputus asa dan meninggalkan sifat rajinnya. Mungkin saja Budi di tahun depan bisa dipilih sebagai seorang osis. Ya, kita mulai dari kelompok 2. Silakan. Maka Budi tidak boleh berputus asa dan menghilangkan sifat rajinnya. Mungkin saja Budi di tahun depan bisa dipilih sebagai seorang OSIS, yang bisa saja menjadi ketua OSIS, yang mana Budi harus ikhlas dan tidak boleh merasa sia-sia. Dan juga kita bisa mengunjungi ke rumahnya Budi jika Budi sering tidak masuk sekolah. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 2. Sekarang dari kelompok yang lain, kelompok 4. Maka Budi tidak boleh menghilangkan sifat rajinnya. Mungkin saja Budi di tahun depan bisa dipilih sebagai ketua OSIS, atau bisa saja di hari besok ada yang mengundurkan diri dan bisa saja Budi yang menggantikannya. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Budi harus tetap berangkat pagi walau Budi tidak terpilih menjadi OSIS. Teman-teman Budi harus memberi motivasi pada Budi agar Budi menjadi anak rajin dan berangkat pagi. Nah, sekarang tinggal kelompok 1. Temannya datang ke rumah untuk menasihati atau menyemangati untuk tetap rajin. Siapa tahu jika tidak tahun ini, mungkin di tahun depan Budi menjadi ketua OSIS yang selama ini ia idam-idamkan. Dan teman Budi mengalihkan dengan melakukan hal yang positif seperti makan bersama, menonton film, dan hal yang disukai Budi lainnya. Sudah ya. Jadi dari kesimpulan masing-masing kelompok dijadikan satu sekarang. Apa kesimpulannya dari Budi ini? Menjadi ketua OSIS itu kan nggak harus sekarang ya. Bisa mungkin di tahun depan atau tahun depannya lagi. Ketika Budi belum mencapai kelas 9 ya. Kalau kelas 9 kan nggak bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ya. Agar Budi tetap berangkat ke sekolah, berarti Budi harus menerima dengan ikhlas. Bukan berarti nggak jadi ketua OSIS itu sekolahnya nggak rajin, malas ya. Kan bisa meskipun bukan OSIS. Karena tanggung jawab kita sebagai murid itu harus rajin. Ya, baiklah. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Misalkan habis menolong orang ikhlas, tapi hatinya itu masih tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Nah, ada pertanyaan, Pak, saya sudah menolong orang, tapi hati saya tidak tenang. Apakah itu ikhlas? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, harus bersyukur dan senang karena sudah menolong orang. Suatu saat kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain. nah, ya itu tadi. Kalau dalam hati kita merasa tidak tenang, berarti kita nggak ikhlas kan menolong. Kita harus ingat ya, kita menolong harus ikhlas karena Allah. Karena apa? Suatu saat kita pasti butuh pertolongan orang lain. Karena kita ini makhluk sosial ya, yang nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sudah? Paham? Nah, kalau gitu untuk materi kita hari ini selesai ya? Ya. Untuk minggu depan kita akan menindak materi tentang sedekah. Nah, kalau tadi kita ikhlas, sekarang sedekah minggu yang akan datang. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi sedekah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baiklah, kalau begitu sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita
berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.